Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igor Syafril Falevi, kelas 5E dengan NIM C1C023083 semester 5 kelas E. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 6 transaksi entitas induk dan entitas anak. Bab ini menjelaskan bagaimana transaksi penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian. Dalam grup usaha, aset tetap bisa berpindah dari induk ke anak atau sebaliknya. Dan transaksi ini dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian. Namun, selama aset masih berada dalam grup, keuntungan atau kerugian tersebut belum dianggap terrealisasi. Tujuan akuntansi dan konsolidasi: yang pertama, menunjukkan posisi keuangan grup secara wajar seolah-olah merupakan satu entitas tunggal. Lalu yang kedua, mengeliminasi laba atau kerugian yang belum terrealisasi agar tidak terjadi pengendaan pendapatan di laporan konsolidasian. Lalu yang ketiga, menyajikan aset tetap berdasarkan nilai perolehan dari pihak luar atau non-afiliasi. Lalu jenis transaksi aset tetap: yang pertama, aset tetap tidak disusutkan, misalnya tanah. Keuntungan atau kerugian baru diakui saat aset dijual ke pihak luar, misalnya tanah dijual ke perusahaan non-afiliasi. Jika induk menjual tanah ke anak, laba tersebut belum terrealisasi sampai tanah dijual ke pihak luar. Lalu jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus laba belum terrealisasi dalam laporan konsolidasian. Contohnya, PT Induk membeli tanah 900 juta lalu menjual ke anak 1 miliar rupiah. Anak kemudian menjual tanah itu ke pihak luar sebesar 1,2 miliar, lalu baru benar-benar terrealisasi saat penjualan ke pihak luar. Lalu aset tetap disusutkan, misalnya kendaraan, bangunan, dan mesin. Laba atau rugi penjualan derealisasi bertahap selama masa manfaat aset melalui penyusutan. Selisih beban penyusutan antara induk dan anak mencerminkan laba yang terrealisasi tiap periode. Setiap tahun perlu dibuat penyesuaian eliminasi pada nilai aset tetap, akumulasi penyusutan, dan beban penyusutan. Lalu arah transaksi. Yang pertama ada transaksi hulu atau upstream transaction. Terjadi ketika entitas anak menjual aset kepada entitas induk. Keuntungan belum terrealisasi diakui sebesar porsi kepemilikan induk dalam anak perusahaan. Karena sebagian kepemilikan dimiliki pihak non-pengendali, laba yang belum terrealisasi hanya dihapus sesuai porsi induk. Lalu yang kedua, transaksi hilir atau downstream transaction. Terjadi ketika entitas induk menjual aset kepada entitas anak. Laba belum terrealisasi diakui sepenuhnya oleh induk karena induk merupakan pemilik pengendali utama. Eliminasi dilakukan penuh terhadap laba dari penjualan tersebut dalam laporan konsolidasi. Lalu prosedur konsolidasi. Pada tahun pertama atau saat transaksi terjadi, catat laba atau rugi penjualan pada laporan individual entitas. Dalam laporan konsolidasian, buat jurnal eliminasi untuk menghapus laba belum terrealisasi. Sesuaikan nilai aset tetap konsolidasi menjadi nilai perolehan pihak luar. Pada tahun berikutnya, jika aset tetap disusutkan, bagian laba yang direalisasi diakui setiap periode. Lakukan penyesuaian eliminasi lanjutan atas laba yang sudah atau belum direalisasi. Jika aset dijual ke pihak luar, laba yang tertunda direalisasi seluruhnya. Lalu ada contoh ringkasnya: kasus tanah atau tidak disusutkan, laba baru diakui saat dijual ke pihak luar. Kasus kendaraan atau disusutkan, laba diakui sedikit demi sedikit setiap tahun selama masa penyusutan. Kasus bangunan atau peralatan, eliminasi dilakukan terhadap nilai aset, akumulasi penyusutan, dan beban penyusutan agar laporan konsolidasian mencerminkan nilai sebenarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.